Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan masuk ke bab interpolasi ya. Kita lihat ke layar begitu. Nah, sebelumnya tentang regresi yang nonlinear, semoga sudah diterangkan oleh Einstein ya, karena lalu kita kekurangan waktu untuk menerangkan itu. Tapi jika ada yang nanti mau ditanyakan silakan. Baik, tentang pencocokan kurva. Ini situasinya tentang curving. Atau pengepasan kurva seperti kita membeli pakaian gitu. Kan terbagi dua ya. Yang sudah kita pelajari adalah regresi least square. Dan yang sekarang adalah interpolasi. Nanti pasca UTS kita akan interpolasi spasial. Nah, ini ingat bahwa regresi ini adalah untuk kasus data yang mengandung error. Dan kebanyakan observasi adalah ada errornya. Tentang observasi atau ukuran-ukuran. Okay. Nah, interpolasi adalah data yang dipandang tanpa error. Gitu. Jadi mari kita masuk ke bab yang baru, adalah interpolasi. Oke. Jadi ini intinya adalah untuk menaksir ya, atau mengestimasi nilai-nilai antara atau intermediate values di antara titik-titik data yang akurat. Jadi akurat artinya tanpa error. Jadi interpolasi adalah persoalan menaksir nilai-nilai di tengah ya. Kalau misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ada 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita harus memfit titik ini karena data ini adalah data akurat. Kita akan memfit dengan sebuah kurva begitu, sebuah fungsi global sifatnya gitu. Kalau nanti di spline tuh dipecah-pecah per titik antara bisa beda-beda fungsinya. Kalau sekarang tuh masih satu fungsi aja gitu ya. Nah, ini semua ini datanya ini
Perhatikan bahwa semua nilai di antara 1 dan 6 ini itulah interpolasi. Oke. Jadi ini datanya ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Selain itu nggak ada. Ya. Kita harus menghubungkan ini, mencari ini. Jadi yang 6 ini adalah data dari mana belum tahu ya. Kita mencoba menghubungkan di antara ke-6-nya dengan sebuah fungsional gitu. Oke. Nah, interpolasi yang kita akan pelajari adalah jenis polinom ya. Jadi disebut interpolasi polinom. Nanti ada berbagai jenis interpolasi ya. Yang kita pelajari polinom. Baik, kita lihat tinjau sekarang polinom orde n. Polinom orde n. Ini fx adalah A0 plus A1x pangkat 1 plus A2x pangkat 2 plus A3x pangkat 3 sampai AN x pangkat n. Ini adalah jenis polinom. Kita lihat bahwa sampai suku ini adalah linear. Oke. Sampai ini adalah kuadratik. Kemudian ini adalah kubik dan seterusnya ya gitu. Ini bisa dinyatakan oleh sebuah formula somasi. Ini AI kali X pangkat I ya. Dari I-nya dari mulai 0 sampai ke N. A0 X pangkat 0 jadi 1 ya. Oke. Jadi polinom bisa dinyatakan dalam satu ekspresi yang kompak seperti ini. Nah, sekarang pernyataannya, statementnya. Ini yang harus dilihat, ya, dipahami. Jadi kita akan berurusan dengan sejumlah data ya, gitu, yang berbilang lah, terhingga. Jadi untuk sejumlah n plus 1 titik data, n plus 1 titik data akurat. Okay. Maka ada satu dan hanya satu dan hanya satu polinom orde n atau orde yang lebih rendah jadi bisa orde n atau di bawah n ya, tapi hanya satu ya, tidak ada dua fungsi ya, atau orde yang lebih rendah dari n, okay, yang dapat melalui semua titik. Oke. Contoh ini kasus 2 titik ya, data gitu.
Ini kan polinom ya, jadi ini variable polinom. Jadi ini hanya persoalan sumbu x dan y. Ini x, ini fx, oke. Polinomnya banyak nih, satu tapi bisa ordernya bisa banyak order, bisa 1, 2 dan seterusnya. Nah, misalkan 2 titik data. Apa itu? Misalkan di sini ada 2 titik data, ini ada x0, ini x1. Tentu ini ada nilai fungsinya ya. Nilai fungsinya. Ini fx0, ini fx1. Okay. Jadi intinya sepasang data nih. Jadi katakanlah x0 dan fx0 dan x1 dan fx1. Ya, abscis ordinat. Nah, kita lihat bahwa ini berapa? Ada n plus 1 titik data. Ini berapa? Ini 2 buah data. Gitu. Maka order polinomnya adalah n sama dengan 2 min 1. Jadi 1. Ini adalah order polinom. Jadi n sama dengan 1. Jadi linear. Nah, kita lihat tentang 2 titik data. Oke. X ini fx. Oke. Nah, jadi ini misalkan titik ini, 2 titik ini dan titik ini. Ini adalah data pertama x0 dan di sini adalah fx0. Yang ini adalah x1. Kita akan pertahankan ya x0 x1-nya urutannya. Dan ini adalah fx1. Oke. Nah, tadi order polinomnya 1 ya. Karena 2 titik data, 2 data begitulah ya. Maka n sama dengan 1. Mana polinomnya adalah gambarnya ini. Oke. Jadi fx sama dengan a0 plus a1x. Nah, jadi x di sini adalah sembarang titik. Sembarang titik di antara x0 dan x1. Oke. Nah, sekarang misalkan 3 titik data. Sekarang 3 data. 3 data berarti n plus 1 sama dengan 3. Maka n sama dengan 3 plus 1 sama dengan 2. Nah, jadi fungsinya adalah fx sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat. Oke, kuadratik kan ya. Nah, kita bisa melihat misalkan grafik begini. 3 titik data. 1, 2, 3. Gitu.
Nah, ini kan karena dia order 2, dia sebuah fungsi kuadrat. Karena dia order 1, sebuah fungsi linear. Nah, tentu ini sebuah grafik kuadratik. Kira-kira begini. Kita boleh menyebut ini adalah F1X dan ini adalah F2X. Datanya adalah ini X0, okay. Ini X1, ini X2. Kemudian ini adalah Fx0, ini adalah Fx1, Fx1, ini adalah Fx2. Oke, di atas. Jadi 3 buah data, X0, Fx0, X1, Fx1, dan X2, Fx2. Nilai fungsinya. Nah, tadi jika ada 3 buah titik, maka ada satu dan hanya satu polinom order n. Jika datanya 3, polinomnya order 2 yang tunggal yang memotong 3 buah titik ini, atau order yang di bawahnya. Ya, apa artinya? Jadi misalkan sebarannya bisa begini, ini X, ini Fx, bisa aja begini, 1, ini X0, ini X0, ini X0, ini X0, X1, ini X2. Jadi grafiknya begini, lurus. Oke. Ini order 2, order 1. Ya. Jadi boleh bisa dengan 3 buah titik, informasi 3 titik itu bisa order 2 atau order 1. Gitu. Ini tergantung konfigurasi titiknya. Oke. Baik, satu lagi. Agar lebih terbayang ininya apa tentang formasi titik dikaitkan dengan ragam grafiknya untuk 4 titik data. Oke. Ini X0, Fx0, X1, Fx1, X2, Fx2, dan X3, Fx3. Boleh begini nggak grafiknya? Sebenarnya saya sembarang aja ya titiknya tuh. Yang penting jumlahnya gitu. Bisa di sini, ini saya udah ngatur sih ini gambarnya. Bisa begini, oke? Segini. Kalau regresi kemudian kan di tren ya, jangan dipotong ya kalau regresi itu. Karena datanya kan data yang tidak akurat. Ini karena data yang akurat, ini ada X0, ini X1, ini X2, katanya X4, X3 maaf. Jadi karena kita lihat bahwa N plus 1 sama dengan 4 ya, banyak data, berarti order polinomnya N sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Jadi kubik atau yang di bawahnya. Kubik ya misalkan begini. Nah, gitu. Walaupun nggak sempurna ya gambarnya, kalau kubik harus simetri ya. Kubik kan begini.
atau gini, ya simetri pusat pangkat. Anggaplah ini kubik gitu. Nanti ada spline kubik. Nah itu kenapa itu powerful ya metodenya. Kenapa tidak spline kuadratik misalkan. Nah ini formasinya. Jadi kita boleh menentukan nilai dimanapun ya, sembarang dimanapun di antara titik ini. Misalkan di sini kita mencari ini di sembarang titik x gitu ya, bisa gitu. Nah, jadi di sini fx katakanlah yang ketiga, polinom pangkat 3, A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus A3 x pangkat 3. Oke. Nah tadi bisa orde 3 jika datanya 4 buah, 1, 2, 3, 4, atau orde di bawahnya. Jadi kemungkinannya si grafiknya bisa begini. Bisa begini. Nah, jadi kira-kira ini bentuk sebuah parabola ya. Ini kan pangkat 2 ya, kuadratik. Kemudian bisa gini formasinya. Nah, oke. Ini pangkat 1. Yang linear, ini kuadratik, ini kubik. Jadi maksimum adalah ordenya satu tingkat di bawah banyak data ya. Tadi ini datanya 4, berarti ya, maksimum adalah orde 3. Nah, dengan terbentuknya sebuah polinom, bisa ini, bisa ini, bisa ini ya, gitu. Tergantung datanya, ya kan di plot nih. Kita nggak pernah tahu pada akhirnya tuh ini apa dasarnya itu. Apakah kira-kira akan ngebentuk kubik atau kuadratik atau linear, kita tidak tahu. Gitu. Pokoknya dihitung aja gitu. Pokoknya jika datanya 4 berarti orde tertinggi polinomnya 3, pangkat 3 kubik. Jika datanya ada 10 berarti orde polinomnya 9 gitu ya. Langsung aja dibikin persamaannya gitu. Hitung parameternya, parameter kurva itu. Nanti kalau misalkan ternyata dia bukan kubik tapi misalkan dia kuadratik, nanti akan 0,1 di antara parameter ini. Gitu. Jadi hanya tinggal 1 nanti menjadi di bawah, tingkat di bawahnya. Baik, kita lihat ya kasus 3 titik ya. 5, oke. Jika ada gangguan gambar, mohon diberitahu. Ini contoh. Oke. Ini ada 3 buah data. Ini XI dan fungsinya, nilai fungsinya. Misalkan koordinatnya 300, ini 400, ini 500. Oke. Ini nilainya 0,616. Ini 0,525. 0,457. Oke. Nah, kita tidak tahu ini seperti apa nih. Kita hanya punya data begini ya. Ini kurvanya nggak tahu seperti apa. Nah, kita hanya tahu bahwa ini datanya ada sejumlah n+1 sama dengan 3. Jadi orde polinomnya adalah n sama dengan 3 min 1, 2. Kita punya formulanya ini f2x dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat. Kita hanya punya ini.
Nah, baik, karena ini data, berarti kita harus menuangkan ini ke dalam persamaan ini. Jadi ke F2 XI sama dengan A0 plus A1 XI plus A2 XI kuadrat. Oke. Kita bisa tulis A0, saya atur begini, A0 tambah X-nya berapa pertama? 300. A1 kali 300 tambah A2 A300 kuadrat sama dengan 0,616. Kata kedua, A0 plus A1 400 tambah A2 400 kuadrat sama dengan 0,525. Kata ketiga, A0 plus ini berarti I-nya kan 1, 2, 3 ya, 3 buah data. A1 kali 500 tambah A2 kali 500 kuadrat sama dengan 0,457. Oke. Kita sudah piawai di matrik. Kita akan bentuk begini. Jadi 1, nah 300 kuadrat, kemudian 1, 400 kuadrat, 1, 500 kuadrat. Ini parameter dari fungsinya, keluarkan A0, A1, A2. Nah, sama dengan vektor ini, vektor data ini ya, 0,616, 0,525, 0,457. Oke. Ini tak lain dari biasanya kan menyebutnya sebagai matrik A ya. Ini A, ini X, vektor X. Ini bisa Y atau B, apalah kalau di KG. Nah, perhatikan ya, yang khas di sini adalah ini A-nya 3 kali 3. Perhatikan ya di kasusnya interpolasi ya, ini matrik kuadrat jurusangkar ya, matrik kuadrat. Ya. Apa artinya? Artinya dia bisa punya inverse. Oke. Jika determinan A, misalkan jika determinan A tidak sama dengan 0, oke, berarti dia maka punya inverse. Kalau sekali dia punya inverse, pasti solusi unik. Ingat bahwa kita mencari sebuah fungsi ya, jadi wajib unik ya kalau gitu, solusinya unik. Oke. Nah, kalau misalkan ukurannya tidak sama, tidak kuadrat, bisa tak hingga solusinya ya. Misalkan jumlah baris lebih kecil dibanding jumlah kolom, itu bisa tak hingga solusinya, bukan unik lagi. Atau jumlah baris lebih banyak dibandingkan jumlah kolom, itu berarti tetap punya solusi ya. Kita kemudian bergerak ke least square gitu ya. Tapi kalau least square tambah error. Ini kan data akurat, nggak ada error gitu ya. Data akurat, perhatikan bahwa sudah tertentu. Jika n plus 1 data, maka polinomnya pangkat n gitu. Jadi dipastikan ini akan dalam formasi yang kuadrat matrik A-nya ini. Oke. Jadi artinya jika dia determinannya tidak sama dengan 0, jadi non singular. Jadi kita punya solusi. Kalau non singular,
determinannya, ada pas unik dia ya. Jadi X sama dengan A inverse kali Y. Oke. X sama dengan tadi parameter dari modelnya, parameter interpolasi A0, A1, A2. Ini langsung didapat solusinya ya, gitu, inverse. Oke. Sekali determinannya dia tidak nol, pasti ada solusi, ada inverse-nya. Nah, atau bisa dikerjakan dengan ini matrik ini diubah ke augmented matrik, kemudian dilakukan eliminasi Gauss ya. Kemudian dilanjutkan dengan eliminasi Gauss-Jordan atau dengan substitusi balik. Langsung ketahuan A0, A1, A2. Nah, di sini misalkan diketahui terhitung bahwa A0 ini 1,027, A1 sama dengan min 0,001715, kemudian A2 sama dengan 0,0000115. Bayangkan kalau kita ngambilnya cuma misalkan 4 digit ya, di belakang koma ya dianggap 0 nih. Kalau dianggap 0 berarti hanya ini aja kan komponennya. Kalau hanya ini berarti dia bukan kuadrat tapi linear, betul nggak? Pentingnya kita meneruskan ke sini berapa digit lagi, kelihatan ini ada nih A2-nya. Dia sebenarnya fungsinya kuadratik, dia tidak linear. Nah, jadi kita bisa melihat si grafik tadi karena cuma 3, ya kita bisa gampang uploadnya. Kalau misalkan datanya di 50 gitu kan, apa nih grafiknya ya, data akurat 50 gitu. Ini misalkan 300, di sini 300, kemudian di sini 400, 500. Oke. Ini begini. Ini begini. Kalau di plot ya, si titik yang tadi itu akan begini. Ini 0,457. Data ketiga, data keduanya 0,525. Data pertamanya adalah 0,616. Jadi grafik interpolasinya ini. Ini di luar pengetahuan, ini grafik apa ya? Gitu. Kita nggak tahu nih data dari mana yang tiga buah titik ini. Nah, tidak tahu awalnya kan, kita cuma ngupload aja, ngempit aja yang tiganya apa. Gitu. Ya belum tentu nih sebuah persamaan kuadrat gitu. Ini kan pendekatan ya, aproksimasi fungsi gitu. Nah, kita bisa cek misalkan kita mau ngecek data yang di sini nih. 350. Oke. Ini berapa sih nilai di antara ini gitu. Nah, karena kita sudah punya grafik interpolasi, berarti di sini gitu. Ya, di antara ini. Terlihat misalkan F fungsi nilainya dari 350. Nah, ini udah mau habis. Berarti fungsinya adalah fx-nya tadi kan A0 plus A1x plus A2x kuadrat. Jadi adalah 1,027 dikurangi 0,001715 x ditambah 0,123451115 x kuadrat. Nah, perhatikan bahwa kita boleh mencari nilai sepanjang di antara titik ini. Jangan keluar ya. Gitu. Misalkan 350 adalah angka di antara titik data. F 350, masukkan X-nya, hitung, kita temukan 0,567625.
sini. 0,5672625 sini. Oke. Ingat, ini adalah polinom orde 2 kuadratik. Oke, ini itu pendahuluan dari interpolasi. Saya ambil kertas. Sekarang kita masuk ke interpolasi polinomial Newton. Ini yang A, yang B nanti tentang Lagrange. Ini interpolasi polinomial divided difference Newton. Saya susah menerjemahkan ini tapi ini terkait dengan pengurangan dan pembagian ya. Ada unsur pengurangan nilai fungsi dan pembagian nilai fungsi gitu. Jadi beda terbagi ya. Ini, different. Kalau misalkan finite difference beda hingga ya. Ini jadi beda ya. Nah, kita lihat ya. Interpolasi linear dulu. Ini memang harus dipahami ya, karena nanti spasial lebih kompleks ya. Ada pembobotan sih. Jadi yang polinom itu membawa abstraksi yang baik. Linear berarti menyangkut ini kasus paling sederhana ya. Ini kasus 2 titik data. Jadi n plus 1 2 ya. Maka n sama dengan 2 min 1. Jadi 1 ini orde 1 gitu. Polinom orde 1. Nah, kita lihat situasinya secara grafis lebih mendetail. Begini. Ini titik pertama ini. Titik kedua di sini katakanlah ya. Pasangan data. Di sini adalah X0. Ini adalah X1. Oke. Fx. Ini adalah Fx0. Ini adalah Fx1. Ini fungsinya. Nah, tentu karena dia linear, ada garis yang menghubungkan. Di bawah ini nggak ada lagi ya, hanya bilangan gitu. Pasti hanya sebuah garis. Kalau jika 2 buah data, cuma sebuah garis polinomnya. Sebuah data, ya nggak ada interpolasinya. Nggak ada nilai antara ya. Kalau sebuah titik, misalkan datanya cuma 1, ya mau tidak ada titik antara ya. Kalau namanya interpolasi ya nilai antara, berarti harus 2 titik minimal gitu. Baik, ini bagaimana cara membacanya? Kita ambil misalnya garis ini. Nah, ditanyakan, katakanlah nilai X di sini. X. Okay.
sembarang X. Gitu. Nah, kemudian kita punya nilai fungsi di garis ini ya. Ini. Oke. Yang hijau ini. Dan kita punya sini F1X. Oke. Ingat bahwa ini entah data dari mana nih ya. Gitu. Apakah aslinya dia melengkung atau bagaimana nggak tahu. Gitu. Cuma 2 aja. Tapi kita bisa membuat konstruksi matematis dari dua buah titik tersebut. Jadi ini adalah polinom orde 1. Okay. Untuk semua nilai X di antara X0 dan X1. Okay. Kita punya alfa kemiringan di sini. Oke. Okay. Nah, karena kesebangunan, kita lihat dua buah segitiga ini, okay, dan ini. Gitu. Ini adalah segitiga yang menghubungkan titik data ya, data yang kita punya gitu. Yang ini adalah menghubungkan dengan variabel X di antara nilai ini. Oke. Jadi tangan alfa adalah rasio dari sudut di depan ini dengan di sini. Oke. Jadi ini adalah F1X ya. F1X dikurangi ini. Dikurangi Fx0. Perhatikan ini F ya. Berarti ini data dari sebuah fungsi F, entah apa. Tapi ini adalah data dari nilai fungsi dari garis ini. Ya. Mohon perhatikan. Ini data yang kita punya entah dari fungsi apa. Tapi yang data yang F1X adalah data hasil hitungan nilai fungsi dari garis ini. Jadi ada F1X, ada Fx 0 ya. Per ini kurang ini kan, X min X0. Oke. Ini sama dengan sebandingannya ini dibagi ini. Jadi ini nilai fungsi Fx1 bukan F1X, Fx1 dikurangi yang ini Fx0 per ini yang difference-nya X1 min X0. Nah, gitu. Oke. Nah, samakan ini. Gitu. Samakan ini. Kan yang dicari adalah nilai ini. Oke. Ini X nih ya, ada X yang ini. Ini X0 data. Ini X yang dicari. Gitu. Nah, kita lihat. Samakan F1X min Fx0 sama dengan ini yang ini Fx1 kurangi Fx0 dibagi X1 min X0 kali ini X min X0. Okay. Atau kita tuliskan F1X sama dengan Fx0 ditambah Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0
kali X min X0. Perhatikan bahwa ini data ya. Data, kecuali ini fungsi fx. Dan kita lihat bahwa ini adalah gradien. Semua diketahui gradiennya dari data yang kita punya. Nah, beri nama baru di mana ini sebagai B0 adalah fx0 dan B1 adalah ini fx1 min fx0 x1 kurangi x0. Maka fungsinya menjadi f1x sama dengan B0 plus B1 x min x0. Oke. Ini adalah polinom orde 1. Ini adalah polinom orde 1. Oke. X0 di sini ada, X1 nanggring di sini nih. Di B1 kan ada di X1. Jadi tidak kelihatan di sini. Oke. Nah, kita bisa mengembalikan ke bentuk persamaan garis yang kita kenal. Misalnya X1X sama dengan B0 ya, konstanta min B1X0 plus B1X. Oke. Ini kan tidak lain dari A0. Ini adalah A1 ya. Persamaan garis yang awal. Jadi ada transformasi dari A0 ke B0. Nah, sekarang ada penotasian. B0 adalah fx0. B1 ini apa? Tulisan ini bisa diringkas menjadi biar saya tulis lagi deh, f1 min fx0 x1 min x0 ini menjadi f x1 x0. Nah, ini x1 visinya f x1, x0 berarti ini fx1 kurangi fx0 x1 kurangi x0 ya. Makanya ini urutan yang kanan yang lebih besar dibanding yang sebelah, yang kiri lebih besar dibanding yang kanan indeksnya, karena akan ada urutan seperti ini. Oke, kita lanjut. Misalkan ada data nih, sebuah data sini aja, datanya xi, fxi, ini misalkan x-nya 1, nilai fungsinya 0, ini x0 ya, sekarang x1-nya adalah 6, nilai fungsinya fx1-nya 1,7917595. Oke. Kita boleh ngeplot ya data ini kan, gampang ya. Tapi ini apa kan? Dari mana ini? Ini apa nih? Nggak tahu. Kita lihat, kita plot saja. Kita plot menjadi begini. Kira-kira ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika datanya bernilai 1, dia 0. Dan ketika datanya bernilai 6, dia 1,7 sekian ya. Sini. Nah,
Ya lagi, entah dari mana data ini. Kita hanya punya sepasang data dan bagaimana mentreatmentnya gitu ya. Kita hanya mencoba menebak nilai fungsi di antara ini. Tapi apakah nilai fungsi yang ditebak linear di sini atau di luar, ya kita nggak tahu ya. Kita hanya punya data yang linear. Nah, ini berarti linear yang kita lakukan. Ini adalah f1x. Oke. Nah, kita ingin menghitung misalkan berapa f1 untuk 2. Berapa? Kita ingin menghitung ini nih. Berapa? Ingat bahwa data 2 itu nilai 2 itu ada di antara angka 1 dan 6. Oke. Elemen dari dalam segmen continue real. Nah, sepanjang ini boleh. Nah, jadi f1x sama dengan b0 plus b1 x min x0. Nah, kita lihat b0 adalah fx0. Berapa fx0? Ini. Jadi ini adalah f1 sama dengan 0. Oke. B1 adalah, ingat f1 ya, B1 ya, x1, x2. Jadi artinya boleh juga ini mengatakan x0, boleh saja agar seragam ya, kotak-kotak begini. Tapi arti fx0 kotak adalah fx0 yang ini, data yang diketahui. Nah, jadi ini berarti langsung tuliskan fx1 kurangi fx0. Ini 0 nih. Oke. Ini x1 kurangi x0. Ya. Nah, jadi berapa tadi fx1? Ini adalah ini yang satu yang ini ya. Ini 0, ini 1. Jadi f6 kurangi f1 dibagi 6 kurangi 1. Nah, jadi berdasarkan data f6 adalah 1,79175595 kurangi f1 adalah 0. 6 min 1 adalah 5. Ini jika dihitung adalah 0,358. Oke. 3519. Gitu. B1. Dengan demikian, fungsi tersebut f1 x sama dengan b0-nya 0 ditambah b1-nya adalah ini 0,3583519 x min 1 x0-nya. Okay. Maka untuk f1 untuk x2 yang dicari nih, x-nya 2 sama dengan 0,3583519 2 kurangi 1. Oke. Menghasilkan 0,358 ya, ini kan 1 ya nilainya. Nah, jadi sama dengan ini 0,3583519. Oke. Ini nilai di sini. Jadi nilainya adalah ini 0,3583519.
358 352 lah gitu. Oke. Begitu awalnya. Nah, ternyata misalkan dua data ini, data yang ini ya, data yang ini, dua buah data, ini ternyata dari sebuah fungsi. Makanya akurat ya, bukan pengukuran kan, sebuah fungsi ya. Ini akurat nih. Bukan pengukuran. Dari sebuah fungsi. Fungsinya apa? Ternyata fx itu adalah ln x. Jadi ternyata ini adalah terhubung grafik begini. Kan ln x ya. Asimtot di sini. Ini fx, ini x. Pantas saja dia ketika 1 nilainya 0. Ketika 1 dia nilainya 0. Ketika 6 di sini ya di sini nilai fungsinya. Nah, jadi kita bisa tahu nih sebenarnya yang sebenarnya adalah F2 yang sebenarnya adalah ln 2. Berapa ln 2? Kita lihat. Jadi kalau misalkan yang ini tidak lain dari ln 6 ya. Logaritmik natural dari X6. Hasilnya ini. Nah, sekarang 2. Ini 2 adalah absis di antara 1 dan 6. Ya, 2. Tidak boleh kita ngambil 8 ya. Atau setengah, nggak boleh. Kita harus yang bilangan real di antara 1 dan 6. Ln 2 kita lihat 0,693 14718. Perhatikan tidak sama kan ya antara ini dan ini. Ini 0,358, 0,693. Oke. Baik, kita sekarang buat kurva di sini. Jadi ini true value ya. Ini adalah true value. Nilai benar. Oke. Nilai pasti benar nih, enggak. Bukan pendekatan. Jadi saya gambar lagi. Ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini. Dan di sini. Nah, yang ln ini. Oke, kita begini. Ini fx sama dengan ln x. Dalam sepenggal 1 sampai 6. Adapun tadi f1x ini. Oke. Yang dicari adalah 2 di sini. Jadi kita punya nilai fungsi yang di polinomnya dan yang sebenarnya di sini. Ini kalau yang polinomnya tadi 0,3583519 ya. Adapun yang nilai fungsi yang sebenarnya yang true value adalah 0,693 1472. Itu ln 2 ya. Ini true value. Nah, kita bisa menghitung galat relatif. Galat relatif itu epsilon t. Epsilon t adalah fx ini ya. Kan jarak ini nih.
selisih ini. Fx min F1x. Ini kurangi ini. Ini kurangi ini. Dibagi, dinormalisir oleh nilai sebenarnya, Fx ya. Kali 100%. Oke. Jadi kita lihat bahwa ini berarti ln 2 true value dikurangi yang ini 0,358 dan seterusnya dibagi ln 2 menghasilkan kali 100% ya, menghasilkan angka 48,3%. Galatnya ya, besar ya, 48,3%. Nah, sekarang bagaimana jika dipendekkan ininya, intervalnya? Ini dalam interval 1,6 ya. Nah, coba dipendekkan. Misalkan datanya menjadi dalam interval ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini datanya. Nih, saya hitamkan data ya. Nah, berarti jika datanya misalkan di sini, bukannya ini ya, yang ini. Ini pasangan garisnya. Oke. Ini pasangan garis dalam interval 1,6. Yang ini adalah persamaan garis polinom angka 1 dalam interval 1,4. Perhatikan angkanya nih. Ini mendekati ini. Jadi galatnya ya, ini lebih kecil, lebih pendek dibandingkan yang pertama. Jadi kalau interval datanya semakin besar, itu semakin besar galatnya, errornya dari true value-nya. Oke. Nah, seandainya dihitung yang persamaan garis yang kedua ini, itu errornya itu berarti ini berubah ya angkanya ya. Ini menjadi di sini katakanlah ini 0,462, setelah dihitung dicari 0,981. Oke. Jadi ln 2 kurangi ini 0,462 0,981 dibagi ln 2 kali 100%. Ini menghasilkan angka 33,3%. Ini. Jadi yang ini. Jadi itu lebih pendek jaraknya dari true value. Paham ya? Oke, sekarang bagaimana kalau interpolasi kuadratik? Yang B, interpolasi kuadratik. Soalnya dipahami ya, karena kita akan terus berkembang menggunakan data ini. Jadi ini untuk 3 titik data ya. Jadi N+1-nya 3.
Jadi n-nya adalah 3-1. Itu 2, kuadratik. Jadi polinomial Newtonnya adalah f2x sama dengan b0 plus b1 x min x0 plus b2 x min x0 x min x1. Tuh polinomial. Ingat, ini bisa diubah jika dikalikan semuanya masing-masing. Bisa dikembalikan ke bentuk f2x sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat, bisa begitu. Tapi ini adalah khas dari Newton. Nah, b0 adalah fx0. Kita berurusan dengan 3 buah data ya. x0, x1, x2. Ini, misalkan ini ya gitu. 3 buah titik data. Jadi ada 3 buah parameter yang kita harus estimasi. B1 sama dengan f x1, x0. Ini sama dengan f x1 min f x0 dibagi x1 min x0. Semua datanya ada. Kemudian B2 adalah f, perhatikan 2, ini 1, x2, x1, x0. 3 buah titik data nih, x2, x1, x0. Ini nampaknya akan panjang kalau saya turunkan. Iya, akan cukup waktunya nih. Tapi ini adalah, perhatikan ini, rentang ini. Ini kurangi ini. Ini sama dengan f x2, x1. Yang ini kurangi f x1, x0 dibagi jarak terjauh x2 min x0. Ini kurang ini. Ini kurang ini. Yang terjauh ya, rentang terjauh kan ya, x2 kurang x0. Begitu. Oke. Nah, jadi kita bisa menghitung parameter ini. B0, B1, B2 dengan ini. B0-nya ini, B1 ini, B2 ini. Jadi row-nya kalau misalkan ambil misalkan f xi plus 1, xi, berarti ini adalah f xi plus 1 dikurangi f xi plus 1 dikurangi xi gitu kalau mau bikin program. Oke, jadi ini saya nggak sempat turunkan ya, mepet sekali waktunya. Nah, sekarang bagaimana situasi grafiknya? Jadi jika datanya ditambah itu ini xi, fxi, datanya tadi 1, tadi 6 ya, sekarang tambah 4 di sini. 1, 0, yang 4 1, ini kecil ln 4 nih, 3866294, ln 6, ini ln 4, ini ln 6 adalah 1,791759 gitu. Oke. Jadi si grafiknya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 1, 2, 3, 4, misalkan di sini 1, 5, 6, di sini 1. Jadi grafik sebenarnya adalah ini. Oke.
ini adalah fx sama dengan ln x. Nah, berarti jika ada 3 buah tick data, berarti ada fungsi kuadratik yang memotong ini. Ya. Gitu. Nah, jika dihitung, yang ini B0, B1, B2 dihitung saja ya. Gitu. Jadi B0 adalah fx0, B1 x1 x0 sama dengan fx1 min fx0, data semua ada, x1 min x0. Oke, B1 ketemu. B2 adalah fx2 x1 x0. Ini perhatikan ya, mulai diingat nih. Berarti yang ini patokannya ini kurangi ini, ambil yang bagi oleh jarak terjauh. Ini berarti f x2, x1 dikurangi f x1, x0 dikurangi dibagi x2 min x0 sama dengan berarti ini fx2 kurangi fx1 per x2 min x1. Ini adalah fx1 kurangi fx0 dibagi x1 kurangi x0 per x2 kurangi x0. Oke. Datanya ada, masukkan aja. Ini adalah x0, ini x1, x2. Oke. Ini fx1, fx0, fx1, fx2. Nah, jelas ini adalah 0. Ini didapat dari f1 dari yang tadi ya gitu. x1, x0 yang paling jauh. Udah ada hasilnya tadi. Ini dihitung lagi. Gitu. Ini fx1-nya, b1-nya saya dapat. Jadi x1 berarti ini diubah ya, x1 ini x0, ini sekarang x1, ini x2. Oke. Diganti urutannya. Ini bukan lagi bukan lagi x6 nih, bukan ini x1, fx1, ini fx6, ini fx1, ini fx4 gitu. Karena datanya mengurut seperti begini. Nah, ini hasilnya adalah B1-nya 0,4620981204. Itu. Nah, perhatikan bahwa ini kan B1 nih adalah ini adalah B1 ya, jangan hitung lagi nih, udah ada, ini B1 nilai ini gitu, tinggal hitung yang itu yang sisanya ini. Nah, hasilnya adalah biar cepat, B2-nya adalah min 0,0 B2-nya mana? 518731. Oke. Nah, jadi dengan demikian F2X B0-nya 0 tambah B1-nya ini
tambah 0,4620981. Ini B1 X min X0, X0-nya 1. Kemudian yang B2 adalah ini, minus 0,0518731 kali X min tadi mana? Ini. X min X0, X min X0-nya berapa tadi? 1 ya. X min 1, ini X min 4 ya. Jadi X min 1 kali X min 4. Gitu. Ya sudah. Gitu. Kalau kita mau mencari berapa, misalkan, sebentar. Grafik ini adalah sebuah fungsi kuadrat. Jadi kira-kira begini. Nah, oke. Ini adalah F2X. Ini 3 buah titik, kemudian bisa di fit oleh sebuah fungsi kuadrat nih. Nah, bagaimanapun ketika kita mencari F22, ini yang 2 ini cari. Oke. Kita punya true value di sini dan punya dalam fungsi kuadratik. Nilainya adalah ini. F2-nya berapa gitu. F2-nya di sini F22 adalah 0,5658444. Oke, yang ini. Nah, kemudian nilai true value-nya adalah yang ini. Nah, ada selisih. Nah, kalau kita lihat skala alternatifnya, skala alternatif. Jadi F2 kurangi F22 ya. Karena ini adalah polinom interpolasinya per F2 kali 100%. Jadi di sini adalah ln 2 dikurangi F22 adalah tadi 0,565 dan seterusnya dibagi ln 2 kali 100%. Ini menghasilkan 0,183659 kali 100%. Jadi sekitar 18,4%. Oke. Ingat ya, tadi sudah bergerak angkanya dari 48,3% errornya. Kemudian ketika intervalnya diperkecil menjadi 33,3%. Ini adalah pakai F1. Ini juga pakai F1. Nah, sekarang kalau dengan kuadratik menjadi 18,4%. Jadi cukup jauh. Gitu. Jadi fungsi kuadratik dia mendekati lengkung fungsi logaritmik ya. Gitu. Baik, sekarang saya akan tuliskan tentang bentuk umum dari interpolasi polinomial Newton. Bentuk umum. Jika ada pertanyaan langsung bicara. Interpolasi
polinomial Newton. Jadi jika ada n plus 1 titik data, ya, data akurat, maka ada satu polinomial unik order n, yang memotong seluruh n plus 1 titik data. Oke. Jadi misalkan ini ada n plus 1 titik, berarti jika ada n plus 1 titik data, kita akan berurusan dengan polinom order n. Ini adalah polinom order n. Oke. Fnx sama dengan B0 plus B1 X min X0. Ini diperhatikan polanya. Kemudian B2 X min X0 X min X1. Kemudian B3 order 3 kubik X min X0 X min X1 X min X2. Kadang dibalik ini nggak apa-apa ya. B3 X min X2 X min X1 X min X0 nggak apa-apa dibalik-balik. Gitu. Kemudian jika order n berarti sampai ke n ininya parameter yang diestimasi. N plus 1 ya totalnya itu. Jadi X min X0 X min X1 X min X2 sampai perkalian X min X n min 1. Itu. Nah, lagi-lagi B0 adalah B0 ya Fx0. Data pertama ya. B1 ya F X1, X0. Karena besar kurang kecil. B2, B1, B2 tidak lain dari F X2, X1, X0. B3 F X3 X2 X1 X0. Oke. Nah, jadi sekarang BN ini 15 BN dengan F XN XN min 1 sampai X1 sampai X0. Fungsinya adalah ini kurangi ini. Aturannya kan gitu ya. Itu dia. Jadi F XN XN min 1 sampai X1 dikurangi F yang ini XN min 1 XN min 2 sampai X0 per yang terjauh XN dikurangi X0. Gitu ya. Nah, jadi kita boleh menuliskan Fnx B0-nya adalah Fx0
B1-nya adalah f x1 x0 kali x min x0. Oke. B0, B1, B2-nya adalah f x2 x1 x0 kali x min x0 x min x1. B3-nya adalah f x3 x2 x1 x0 kali x min x0 x min x1 x min x2 dan seterusnya, tambah f xn xn min 1 x1 x0 kali x min x0 x min x1 sampai x min xn min 1 gitu. Jadi kalau misalkan ada n plus 1 data ya, x0 x1 x2 xn min 1 xn, misalnya begini, berarti kita akan punya fungsi polinom order n. Mungkin begini ya, ini adalah fnx. Oke. Nah, dalam perhitungan katakanlah kita punya pasangan data ya. Ini pasangan data. Apa misalkan n plus 1 sama dengan 6 lah misalkan ya. X0 dan fx0. Kemudian x1 dan fx1. Kemudian x2 dan fx2. Kemudian x3 dan fx3. X4 dan fx4. Kemudian x5 dan fx5 ya. Pasangan. Nah, dari sini kita bisa menghitung f x1, x0. Dari sini, oke? Dari sini kita akan bisa menghitung f yang besar kurang yang kecil ya, x2 kurangi x1. Dari sini berarti f x3 kurangi x2. Dari sini f x4, x3. Dari sini f x5, x4. Kemudian dari pasangan ini kita bisa membentuk x2, x1, x0. Jadi f x2, x1, x0. Dari sini berarti x3, x2, x1. F x3, x2, x1. Dari sini x4, x3, x2. F x4, x3, x2. Oke, dari sini x5, x4, x3. F x5, x4, x3. Oke. Kemudian dari sini kita bisa menghitung 3, 2, 1, 0. F x3, x2, x1, x0. Di sini f x4, x3, x2, x1. Di sini f x5, x4, x3, x2 yang paling kecil. Ini jadi hafal ya, dihafal logikanya aja.
Kemudian ini akan ketemu lagi di sini F. Ini ketemu lagi di sini F. Oke. Nah, kita lihat bahwa di sini ini adalah B0, ini adalah B1, ini adalah B2, ini adalah B3 kubik, dan seterusnya. Gitu. Ini sampai B5 ya. Gitu. Oke, jadi F5 X berarti B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 X min X1 plus B3 X min X0 X min X1 X min X2 plus B4 X min X0 X min X1 X min X2 X min X3. Terakhir B5 sama dengan X min X0 X min X1 X min X2 X min X3 X min X4. Oke. Nah, bisa dibayangkan bahwa komputer kita akan menyimpan ini. Tuh nggak di dalam prosesnya itu. Ini yang ini adalah skema tadi divided difference. Oke. Ini berat buat komputasi sebenarnya itu. Tapi ini buatan Newton ya. Abad keberapa Newton? Jenius. Nah, kemudian karena terkait komputasi, kebayang dulu zaman Lagrange belum ada komputer, belum ada kalkulator ya. Nah, ada sekarang pendekatan baru namanya polinom interpolasi Lagrange. Perhatikan polinom interpolasi Lagrange. Ya. Nah, ini merupakan reformulasi dari polinom Newton. Makanya harus paham yang tadi yang Pak Ru logikanya. Tujuannya adalah untuk menghindari komputasi beda terbagi. Yang apa? Difference. Oke, menghindari tadi yang kotak-kotak F itu. Oke, kita lihat dari mana. Kita start ya dari tinjau kasus 2 titik data. Jadi terkait dengan F1X ya, polinom. Jadi semula kita tahu bahwa F1X kita punya B0 plus B1 X min X0 fungsi linear. Nah, kemudian kita tahu ini Fx0, B1 adalah F X1, X0 gini. Oke. Kita buka ininya. Fx0 ditambah
fx1 min fx0 dibagi x1 min x0. X min x0. Kita buka penjumlahan aljabarnya. Fx0 saya pertahap. Fx1 x1 min x0 min fx0 x1 min x0 x min x0. Nah, perhatikan sekarang akan diberi trik di mana ini jadi plus ya. Kalau jadi plus ini tinggal di switch aja nih. Jadi fx0 ini yang 17 fx0 plus fx1 x1 min x0 jadi bertambah, jadi tambah. Inilah fx0 tapi dibalik ininya. Nah, gitu. Ya. Ini bentuk ini disebut sebagai bentuk simetri. Bentuk simetri dari f x1, x0. Bisa dibaca di buku teksnya. Tapi penting dijelaskan di sini agar paham dari mana asal usulnya. Kalau langsung baca nggak ngertiin kan biasanya. Baik, kita lihat ini dikalikan ya. Diatur lagi, dikalikan ke sini. Suku ini dikalikan ke masing-masing ini. Ininya sedikit kedepankan, pindahkan. Jadi kita punya f1x sama dengan fx0 ditambah x min x0 x min x1 kali fx1 tambah x min x0. Ingat ini adalah bagian tadi dari luar dikalikan ke dalam ya. Ini adalah fx0, ini x0 min x1. Ini simetri dari sini. X1 sebentar, ini x0. Oke. Baik, kita rapihkan ya triknya. Jadi diurutkan x0, fx0, fx1 gitu. Jadi kita lihat f1x sama dengan fx0, pindahkan ke sini, x min x0 per x0 min x1 kali fx0 tambah yang ini x min x0 kemudian x1 min x0 kali fx1. Perhatikan ini sekarang. Ini fungsi yang sama digabungkan. Jadi kita punya 1 plus x min x0 per x0 min x1 kali fx0 plus yang ini x min x0 x1 min x0. Oke. Nah, sekarang trik lagi. Kita mau menggabungkan ini. Ini kalikan x0 min x1 per x0 min x1 ya gitu. Ini kita punya
x0 min x1 plus x min x0 dibagi x0 min x1. Fx0 tambah ini. Kita lihat bahwa di sini ada yang dicoret. Ini bisa 0. Nah, kita punya formula f1x sama dengan x min x1 per x0 min x1 f x0 ditambah x min x0 x1 min x0 kali f x0 f x1. Perhatikan bahwa ini f x0 ini awal. Oke, ini fx1. Jadi kita kemampuan buat melihat pola. Ini formulanya. Yang Lagrange. Untuk orde 1. Jadi di sini direct tidak menyimpan data gitu ya. Langsung dihitung gitu. Jadi lebih efisien ya. Oke, itu yang orde 1. Sekarang yang orde 2. Polinom kasusnya mau berakhir waktunya. Polinom orde 2. Jadi n plus 1 adalah 3 ya, 3 buah data. Maka polinomnya adalah n sama dengan 3 min 1 sudah 2. Jadi ada terkait dengan f2x. Oke. Nah, f2x dari kasusnya Newton sama dengan b0 plus b1 x min x0 plus b2 x min x0 x min x1. Ini yang Newton. Di mana b0-nya adalah f0, fx0, b1-nya fx1, x0, b2-nya adalah fx2, x1, x0. Oke. Baik, kita buka f2x sama dengan fx0, b1-nya adalah b1-nya langsung begini aja nih, fx1 min fx0 dibagi x1 min x0 kali x min x0 ditambah yang ini kurangi ini, kita bisa menghitung f x2, x1 dikurangi f x1, x0 per x2 min x0. Ini kali x min x0 kali x min x1. Oke, ini agak panjang penurunannya gitu. Akhirnya kita bisa menata begini. Ini agak panjang ya. Saya menghitung 3 lembar nih. F2x hanya ngutak-atik angkanya aja, ngutak-atik menata tanda aljabarnya aja. Akhirnya kita punya begini. X min x1, x min x2, kemudian x0 min x1, x0 min x2 kali f x0 tambah di sini x min x0, x min x2
X1 min X0, X1 min X2 kali Fx1 tambah X0, X1, Fx2 ya. Ini X min X0, X min X1, X2 min X1, X2 min X0 kali Fx2. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan ke formula berikutnya. Ya, lagi ngajar, Kak. Ya, lagi ngajar. Kenapa, Kak? Tunggu aja, suruh tunggu. Suruh tunggu aja. Suruh tunggu. Ya. Baik. Maaf gangguan. Nah, tadi sampai mana? Ini ya. Ini kita akan buat formulasi yang lebih kompak. Jadi F2X sama dengan L0X kali Fx0 tambah L1X kali Fx1 tambah L2X kali Fx2. Oke. Di mana L0X adalah yang ini. Kalau saya nulis keburu. Ini adalah L0X. Ini adalah L1X. Ini adalah L2X. Tuh. Nah, kemudian ininya tadi seperti yang tertulis ya. L1X sekian, L2X sekian. Baik, ini ditulis begini. Jadi F2X sama dengan sigma dari I10 sampai 2 LIX kali FXI. Nah, secara umum begini. Untuk F ya, NX untuk polinom order N, ini I sama dengan 0 sampai N LIX kali FXI, di mana LIX adalah perkalian, ini bukan somasi, perkalian dari X min XJ XI min XJ. Ini dari J sama dengan 0, tapi J tidak boleh sama dengan I sampai N. Gitu. Baik, ini sudah mau habis waktunya. Jadi ini untuk order N ya. Untuk N plus 1 data berarti. Baik, itu mungkin yang biasa saya berikan. Kalau waktunya banyak, saya bisa jelaskan lebih detail. Buram ya. Nah, latihan soalnya belum sempat dibuat karena waktunya habis. Baik, demikian kuliah hari ini tentang interpolasi Newton dan
Lagrange, jadi saya harus menurunkan detil, jangan sampai hanya menghafal rumus, nanti melelahkan sekali. Tapi kalau mengerti tahapannya, itu akan menjadi gampang mengingat. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih perhatiannya, semoga semuanya sehat selalu dan selamat belajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.